Pemirsa, menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena yang ramai dan tak biasa, yaitu pengibaran bendera One Piece yang tentunya aksi ini menuai beragam reaksi. Lalu bagaimana pandangan hukum terhadap fenomena ini? Sudah bergabung bersama saya Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Selamat siang, Mas Isnur. Kalau dari sudut pandang hukum, Mas, bagaimana YLBHI melihat fenomena pengibaran bendera One Piece ini? Iya, pertama bendera One Piece ini apa sih yang hendak disampaikan oleh masyarakat? Kalau yang kami pahami adalah bagian dari ekspresi, bagian dari rasa partisipasi masyarakat untuk mencintai negerinya, mencintai Indonesia dengan caranya sendiri. Mereka ini kan orang-orang yang berpengetahuan ya. Film adalah pengetahuan. Dari film One Piece sebenarnya mereka mendapatkan kesan ya bahwa keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kebebasan itu adalah hal yang perlu diperjuangkan. Itu yang diperjuangkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Maka inilah simbol bahwa mereka adalah peduli dengan keadilan, peduli dengan kemakmuran, peduli dengan kemerdekaan, peduli dengan rasa partisipasi, gelora untuk kemudian terlibat dalam demokrasi. Maka sebenarnya pesan-pesan One Piece adalah pesan-pesan negara, pesan-pesan Hmm. bagaimana negara harus hadir melindungi segenap bangsa Indonesia, pesan-pesan bahwa negara harus memajukan kesejahteraan umum, memajukan apa namanya kecerdasan sosial gitu, hadir dan terlibat dalam perdamaian dunia. Itu pesan-pesan yang dibawa oleh Luffy dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya harusnya pemerintah mengapresiasi ketika Hmm. masyarakat bergerak dengan caranya gitu. Ada yang bergerak dengan budaya, bergerak dengan ormas, bergerak dengan sastra, Ya. bergerak dengan olahraga. Nah, mereka bergerak dengan hobi mereka, dengan simbol mereka. Dalam konteks ini mereka penggemar film One Piece yang menyerukan keadilan gitu. Tapi apakah mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece ini sendiri bisa dikategorikan sebagai tindakan makar atau pidana, Mas Isnur? Tidak ada. Jadi kalau Hmm. makar itu kalau kita baca definisi di KUH pidana itu kan artinya ada serangan. Serangan ya yang ditujukan untuk apa? Untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah ya. Untuk menjatuhkan misalnya kepresidenan gitu. Ini sama sekali nggak ada. Orang-orang ini kan orang-orang yang apa ya istilahnya tuh saya jadi aneh gitu. Hal-hal yang Hmm. nggak penting masyarakat berekspresi malah diurusin, malah diseriusin oleh pemerintah. Hal-hal yang super penting ya, masalah korupsi, masalah kerusakan lingkungan hidup, masalah ketidakadilan di mana-mana, malah nggak diseriusin. Ini masyarakat Hmm. berekspresi malah diseriusin, malah diancam, malah ditakut-takuti ya. Jadi ini Hmm. adalah bagi saya ciri-ciri negara yang menutup apa namanya ekspresi ruang hidup warganya. Dan itu adalah ciri-ciri negara otoritarian ya. Karena apa-apa dibawa ke keamanan gitu. Saya tuh jadi ingat dulu respon Gus Dur ya. Hmm. Abdurrahman Wahid sebagai presiden itu kan punya kisah yang sangat menarik. Ketika dia presiden, Menko Polhukamnya Pak Wiranto lapor, Pak itu ada pengibaran bintang Kejora di Papua. Gus Dur bertanya, apakah ada bendera merah putih di atasnya? Ini di bawahnya. Iya ada Pak. Ya udah sih anggap aja umbul-umbul. Jadi bagaimana cara Presiden Abdurrahman Wahid meresponi bintang kejora sesederhana itu gitu. Jadi Hmm. jangan apa-apa langsung dianggap sebagai memecah belah bangsa, makar, pemberontakan. Itu sangat jauh ya. Dan ini malah membungkam ekspresi masyarakat gitu. Tapi kalau menurut undang-undang di Indonesia sendiri, apa sih, Mas, batasan warga negara ini dalam mengekspresikan pendapat secara simbolik? Ada batasannya nggak? Nggak ada, ekspresi bisa bisa macam-macam. Hmm. Batasannya apa? Batasannya undang-undang bendera. Jadi di Undang-Undang Bendera itu ada kemungkinan ya kalau bendera negara nih bendera merah putih yang kita hormati itu Hmm. dipasang dengan bendera atau panji organisasi maka ada ketentuannya gitu. Bendera atau panji organisasi itu dipasang sebelah kiri, dipasang sebelah kanan. Kalau ada dua dia di depan, panji organisasi di tengah-tengah gitu. Dan itu posisinya lebih tinggi. Jadi syaratnya adalah bendera Indonesia lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi. Katakanlah Jili Roger ini adalah semangat berorganisasi, semangat mengorganisir diri, Hmm. semangat untuk kita kritik kepada pemerintah. Ya udah sih, tinggal kasih petunjuk, jangan lebih jangan lebih tinggi atau sama ya dibanding merah putih,
Jadi di bawah merah putih itu bagus gitu. Seperti itu. Artinya kebebasan berekspresi untuk mengibarkan bendera ini sendiri, intinya adalah jangan lebih tinggi dari bendera merah putih, sebatas itu saja Iya, ya, Mas, berarti iya, ya? ketentuannya itu di pasal 21 ayat Mhm. 2. Dan ada Mmm, tentang larangan-larangan. Larangan-larangannya ada di undang-undang ini juga gitu. Yang penting kan oke. tidak bermaksud apa namanya merendahkan, tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud kemudian menurunkan wibawa. Bagi saya bendera Jolly Roger adalah bendera semangat kita untuk bagian memperjuangkan kemerdekaan. Kan macam-macam tuh. Kalau di dalam Iya, budaya ya, ada yang pakai simbol barong, ada yang mhm. pakai simbol apa namanya si buta dari gua hantu gitu kan. Terus apakah kita pakai simbol buta dari gua hantu menghina Indonesia? Tidak gitu. Saya penggemar anime yang lain, Naruto. Saya Mhm, pasang bendera Naruto. Emang masalahnya di mana? iya. Kan nggak menghinakan. Justru itu bagian dari semangat kita dengan beragam cara. Harusnya pemerintah, aparat memandang masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece, bendera Naruto, bendera apapun adalah bagian dari semangat kemerdekaan gitu. Tapi Mas, kan banyak warga juga menyebut gitu kan, kalau kita lihat dari sosial media dan lain-lain, bahwa aksi ini kan sebagai bentuk kritik begitu terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan korup gitu ya, seperti yang, di Ya, anime One Piece itu sendiri. Nah, apakah ya, sebetulnya bentuk kritik simbolik seperti ini tuh dilindungi Mas dalam, dilindungi, prinsip hak asasi sangat, manusia? sangat dilindungi. Mmm, Konstitusi kita jelas sekali menjamin bahwa setiap warga negara bebas ya menyampaikan mhm, pendapat di muka umum dengan berbagai cara. Jadi di undang-undang kemerdekaan berpendapat juga itu bebas. Mau pasang bendera, mau konvoy, mau demonstrasi, mau aksi, itu adalah jaminan di Indonesia. Dan harusnya baik. pemerintah itu, aparat pejabat negara itu membaca dengan seksama undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Kebebasan Menjabat di muka umum, bahkan Undang-Undang Bendera sendiri gitu. Itu jelas sekali kalaupun mau kita baca misalnya pasal 24 ya Undang-Undang Bendera. Itu jelas Mhm, sekali apa yang dilarang. Dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, melakukan perbuatan lain dengan niat menghina atau merendahkan. Ini kan sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada dari masyarakat tuh hendak merendahkan atau menghina bendera kita gitu. Justru dalam banyak bahasa mereka, mereka tuh memandang merah putih adalah yang suci. Mereka tuh takut untuk mengibarkan bendera merah putih karena mengganggu kesuciannya gitu. Itu simbol perjuangan, simbol kritik. Harusnya pemerintah adalah membuka dadanya, membuka pikirannya, membuka telinganya lebar-lebar gitu. Dan yang mereka omongkan kan benar. Misalnya mhm, soal korupsi, itu kan sesuai dengan temuan dari survei Corruption Perception Index CPI-nya TII, di mana Indonesia secara angka CPI-nya sangat stagnan, bahkan turun selama beberapa tahun terakhir. Soal keadilan misalnya, itu sesuai dengan catatan temuannya World Justice Project (WJP), di mana indeks rule of law Indonesia itu rendah sekali. mmm. Tingkatannya 80 dari 140 negara. Jadi apa yang disuarakan oleh teman-teman penggemar One Piece itu sama dengan catatan banyak akademisi, banyak lembaga-lembaga pemerintah hak asasi manusia gitu. Kalau dari Mas Isnur sendiri bagaimana melihatnya seharusnya nih negara merespons gitu ya ekspresi warga yang muncul, seperti ini? Ini kan muncul mungkin dari kekecewaan terhadap kondisi politik, kondisi sosial gitu. Nah seharusnya negara tuh responnya seperti apa sih, Mas? Harusnya mereka berterima kasih. Ya, Mmm, terima kasih Anda telah juga mengobarkan semangat melawan ketidakadilan. Anda juga mengobarkan semangat persatuan dalam konteks One Piece. One Piece ini kan semangatnya persatuan. mhm, Persatuan untuk apa? Melawan ketidakadilan. Itu tuh sama-sama bersemangat semangat Pancasila gitu dalam bahasa lain. Jadi harusnya pemerintah, aparat mengapresiasi peran-peran anak muda yang punya bahasa berbeda gitu. Ini kan ada gap komunikasi kan, generasi boomer ini, generasi-generasi tua nih yang sedang menjabat dengan generasi Gen Z gitu. Generasi iya, Alpha yang mereka dengan cara atau pengetahuan berbeda mengungkapkan mhm, cintanya gitu. mhm, Makanya ya harusnya teman-teman itu melihat lah One Piece dengan baik ya. Dan ingat loh, waktu kampanye Pilpres, Wapres yang sekarang Gibran itu kemana-mana pakai simbol One Piece di bajunya. Jadi saat debat Pilpres cek aja baju Gibran itu iya, pakai One Piece.
Jadi bahkan Wapres aja mengkampanyekan One Piece pakai simbol tengkorak hitam itu. Jadi ini Mmm, apa gitu? Simbol terus ada Pak Anies juga sama. Kampanye pakai simbol-simbol One Piece semuanya. Itu hal yang biasa dalam dialog mhm, anak muda. Jadi please lah kepada para pejabat itu pahami semangat cara berbahasa, cara masyarakat mencintai di generasi muda gitu. Ini kan kayak semacam semacam tanda kutip ya, mmm. membunuh semangat, membunuh gelora, membunuh cinta, membunuh partisipasi dari generasi muda sekarang gitu. Terakhir dari saya Mas Isnur, ada pesan dari YLBHI nggak kepada masyarakat nih, agar bisa menyampaikan kritik, tapi aman secara hukum gitu? Iya, pertama, bendera Jolly Roger atau bendera apapun ya, bendera Naruto, bendera misalnya Gatot Kaca, bendera Shibuya dari Gua Hantu, apapun itu bagian dari ekspresi masyarakat dan masyarakat teruslah berekspresi, teruslah menyampaikan semangat kritiknya, semangat rasa cintanya, semangat ketidaksukaannya kepada ketidakadilan dengan berbagai cara. Jangan takut. Kalau kemudian ada tekanan, ada intimidasi, YLBHI bersama masyarakat sipil, insya Allah siap mendampingi teman-teman yang diintimidasi, ditekan, atau bahkan diancam pidana gara-gara mengibarkan rasa cintanya kepada negara ini dengan berbagai cara. Baik, terima kasih tentunya untuk, sharing-nya siang hari ini Mas terkait dengan, bendera One Piece dan kaitannya dengan hukum. Tentunya memang fenomena ini sendiri menunjukkan gitu ya bahwa, kritik dari rakyat tuh bisa datang dari mana saja dan menjadi pengingat juga bahwa kepada kita semua bahwa kemerdekaan bukan hanya soal seremonial, tapi juga soal mendengarkan aspirasi dari rakyat. Terima kasih sekali lagi Mas Muhammad Isnur, Ketua YLBHI telah bergabung bersama kami. Selamat siang, sehat selalu Mas. Selamat siang, terima kasih juga.